Ini dia nih sana, salah satu partai pertandingan yang paling kita tunggu-tunggu yaitu final UEFA Super Cup yang mempertemukan juara UEFA Champions League Newcastle United versus juara Europa League Manchester City. Dengan bertemunya dua wakil Inggris ini di laga Super Cup semakin mempertegas bahwa Premier League merupakan liga terbaik di dunia. Seperti yang kita tahu di musim lalu Newcastle dan City berada satu grup di Liga Champion dan sangat disayangkan City harus gagal lolos dari fase grup karena kalah dari Newcastle dan PSG. Tapi itu bukan masalah bagi City karena mereka berhasil menjuarai Europa League di musim lalu. Untuk yang kedua kalinya di tahun ini, Lord Karius dipercaya sebagai penjaga gawang di laga penting sebelumnya di Community Shield, sekarang di Super Cup. Cukup menarik. Sedangkan bagi City, Steven didapuk sebagai penjaga gawang, Nathan Ake turun dari awal dan Jack Grealish juga dimasukkan ke dalam starting line up. Di laga final Super Cup ini pastinya Manchester City memiliki dendam bertubi-tubi di sana karena mereka mengalami kekalahan dua kali di laga final yaitu di FA Cup dan Community Shield di tangan Newcastle United. Dengan melakukan beberapa perubahan di starting line up, apakah Pep Guardiola mampu menjawab pertanyaannya mengapa selalu kalah di dua laga final sebelumnya melawan The Magpies? Berbahaya, hati-hati Danilo Pereira. Serangan balik coba dirancang oleh Newcastle United. Mauro Icardi yang mencetak satu gol di laga Community Shield kemarin setelah menerima assist dari Neymar, namun posisi Neymar juga digantikan oleh Ansu Fati. Ada Icardi, Saint-Maximin, sang kapten. Satu tendangannya, satu percobaan yang cukup baik sebenarnya, namun masih melebar. Keputusan yang juga cukup berani pastinya dari Pep Guardiola mengapa menurunkan Steven di posisi penjaga gawang dan mengistirahatkan Ederson Moraes yang merupakan kiper utama dari City. City kali ini mencoba menyusun serangannya. Ada Jack Grealish yang dua final kemarin tidak diturunkan oleh Pep Guardiola. Benjamin Mendy pun menggantikan posisi Zinchenko. Berbahaya. Untung saja tadi ada Delay. Jika tidak, gawang Lord Karius pun masih terancam tadi. Tapi masih menghasilkan tendangan penjuru untuk City. Dieksekusi oleh De Bruyne dan satu heading dari Sterling, untungnya masih sedikit tipis melebar di tepi gawang Lord Karius, namun pertanda bahaya sudah mengancam lini pertahanan dari The Magpies. Hati-hati Christensen untuk kedepannya. Lord Karius yang di dua laga final terakhir berhasil merebut posisi Ellison dan Sergio Asenjo sebagai penjaga gawang utama. Newcastle pun sedikit mencoba untuk bersabar kali ini. Direbut tadi umpan yang salah dari Ndidi. Ada Rodri, Kevin De Bruyne. Bernardo Silva yang kesulitan berhadapan dengan fullback kiri dari Newcastle. Danilo Pereira pun sepertinya didapuk sebagai pengganti N'Golo Kante di laga ini. Cukup banyak juga perubahan yang dilakukan oleh pelatih dari Newcastle. Pressing tinggi dari City cukup berbahaya, satu shooting. Sayangnya De Bruyne kembali belum beruntung. Satu shooting yang ia lepaskan masih sedikit melebar dari sisi kanan pertahanan atau gawang dari Lord Karius. Kebobolan saat di laga Community Shield, apakah kali ini Lord Karius mampu mencatatkan clean sheet-nya? Lagi-lagi sedikit grogi pemain Newcastle karena sering melakukan kesalahan umpan. Mkhitaryan kosong Saint-Maximin.
Satu shooting yang sangat baik dari Icardi mampu dimentahkan oleh Steven, kiper dari Amerika Serikat. Ada Delight, Mkhitaryan lagi, Icardi lagi. Baik sekali kepada Florenzi, Saint-Maximin, kosong ruang untuk yang kedua kalinya. Shootingnya, akurasinya belum mengarah ke gawang dari Steven. Namun percobaan yang sangat baik di tengah kebuntuan timnya. Melepaskan tendangan gawang saja Steven dapat dihalau oleh Ndidi, berbahaya bagi pertahanan dari City. Sangat disayangkan lebih dahulu terjadinya pelanggaran. Ada Delight sebagai eksekutor tendangan bebas kali ini. Melepaskan, masih jauh melebar, sangat disayangkan. Di bangku cadangan juga masih banyak pemain-pemain bintang lainnya bagi Newcastle dan City. Berbahaya kali ini, Laporte lagi ada di sana. Icardi, Ansu Fati sambil terjatuh namun masih bisa melepaskan tendangan. Dan sampai sejauh ini Steven pun masih mampu menggantikan peran dari Ederson Moraes setelah melakukan beberapa penyelamatan. Hati-hati kali ini pertahanan dari City mulai terbuka sepertinya, tapi menghasilkan tendangan pojok di menit ke-32 ini. Tierney menghadapi bola, ada Christensen, Icardi, lagi-lagi Steven untuk yang ketiga kalinya melakukan penyelamatan krusial. Serangan balik kali ini berbahaya bagi Newcastle. Sterling terlalu lama. Ada Bernardo Silva mencoba bersabar juga. City lolos dia tadi, berhadapan dengan Tierney lagi, gagal lagi. Ada Jack Grealish, baik sekali umpan terobosannya kepada Sterling. Cepat saja Lord kita semua, yaitu Kalius, keluar dari gawangnya. Nathan Ake lagi cukup seimbang jalannya pertandingan sampai akhir babak pertama ini. Ada Joao Cancelo, Bernardo Silva, dua pemain asal Portugal di sana. Gabriel Jesus, Bernardo Silva. Memang kesulitan ia berhadapan dengan Tierney. Serangan balik disusun juga oleh Newcastle. Berbahaya namun tak terarah umpan dari Mkhitaryan. Dan tampaknya babak pertama berakhir dengan skor kacamata, yaitu 0-0 saja. Dan ini merupakan statistik jalannya babak pertama. Statistik yang cukup seimbang di laga penting ini. Tapi di bangku cadangan Newcastle masih mempunyai Haaland, masih mempunyai Giroud, masih mempunyai Yusuf Poulsen pastinya. Sedangkan bagi City mereka masih memiliki Gundogan, Riyad Mahrez, Foden di bangku cadangan mereka. Ada Sterling lagi. Umpan Gabriel Jesus, kontrol yang tidak cermat tapi berbahaya kembali. De Bruyne, shooting yang untuk kedua kalinya masih melebar. Kali ini ke sisi kiri gawang dari Lord Karius. Lagi-lagi awal-awal babak kedua ini pemain Newcastle harus lebih konsentrasi. Cukup banyak sepertinya di laga ini ancaman bagi gawang Karius, namun sangat sedikit yang on target. Ada Tierney, ada Mkhitaryan, berhasil dia berputar namun gagal mengirimkan umpan. Ada Sterling, ditarik lagi ke belakang. Ada Laporte, dengan tempo kali ini bermain tempo City. Ada Grealish juga. Sterling tak mau terburu-buru sepertinya asuhan Pep Guardiola ini. Berbahaya lagi. Untung ada Christensen di sana. Sama dengan City, Newcastle pun mencoba untuk mengatur tempo lebih cepat sedangkan City lebih lambat. Taktik yang menarik dari kedua pelatih ini. Mendy dikecoh juga oleh Saint-Maximin. Steven pun keluar dari gawangnya. Mkhitaryan tak jadi melepaskan tendangan, keburu ditutup oleh De Bruyne. Bernardo Silva yang cukup jauh turun ke belakang.
Dua final terakhir City kalah dengan skor 2-0 dan 2-1 dari Newcastle United. Di laga kedua ini berapakah skor akhirnya? Di laga ketiga ini maksudnya di Super Cup berapakah skor akhir pertandingan? Dan Grealish pun ditarik digantikan Fernandinho dan Poulsen pun masuk menggantikan Ansu Fati. Pergantian yang unik dari City memasukkan pemain atau gelandang bertahan menggantikan gelandang menyerang, sedangkan dari Newcastle masih memasukkan penyerang. Saint-Maximin berbahaya, umpan tarik dia tak sampai. Taktik seperti apa yang akan diterapkan di tengah dua pergantian atau satu pergantian dari kedua pelatih tadi? Ada Fernandinho, umpan pertamanya gagal. De Bruyne yang cukup sibuk sepertinya di pertandingan ini, serangan balik 3 lawan 3. Ada Florenzi membantu mematu serangan, umpan dikirimkan. Poulsen gagal menyeberangkan, namun satu shooting dari Saint-Maximin ditepis lagi dan lagi oleh Steven. Membuat frustasi juga ternyata kiper kedua dari City ini. Beberapa peluang berhasil ia mentahkan. Mencoba mengatur kali ini pemain Newcastle dengan satu skema tendangan bebas. Saint-Maximin lagi, di sana ada juga Ndidi, dibalikkan. Saint-Maximin melepaskan umpan, masih gagal. Apa yang terjadi? Dan Mkhitaryan dianggap melanggar. Joao Cancelo. 11 menit laga tersisa dalam waktu normal. Berbahaya serangan balik dari Newcastle. Poulsen. Pemain yang baru masuk ternyata bisa merubah keadaan timnya, bisa merubah keadaan permainan di dalam lapangan, sehingga penampilan yang sangat apik dari Steven pun harus kali ini kandas di kaki Yusuf Poulsen. Kita lihat lagi, berhasilnya memenangkan gol udara tadi pemain Newcastle. Umpan terobosan yang sangat baik dari Icardi dan ketenangan dari sang striker pun mampu untuk menjebol gawang Steven yang penampilannya sangat baik sejauh ini. Apa yang bisa dilakukan oleh Manchester City setelah ini? Sang pemberi asis Icardi ditarik keluar, digantikan oleh penyerang lainnya yaitu Erling Haaland. Unggul 1-0 praktis tak membuat Newcastle main bertahan, malah sebaliknya mereka kembali memasukkan penyerang yang fresh yaitu Haaland. Tersisa 10 menit dalam waktu normal saja bagi City untuk menyamakan kedudukan. Counter attack lagi dari Newcastle, ada Haaland, ada Tierney juga. Rodri berhasil menutup, namun ternyata pelanggaran. Delight lagi, apa yang bisa dia lakukan? Pendek saja, salah umpan. Laporte yang dituju, namun Christensen di sana, umpan cungkil. Poulsen hampir sama proses golnya, 2-0. Selebrasi ikonik dari Yusuf Poulsen pun tercipta di laga final ini. Berawal dari kesalahan umpan, namun kecerdikan dari Christensen mencip bola dengan tenang kembali. Christensen atau Yusuf Poulsen membuat Steven menderita, memungut bola kedua kalinya dari gawangnya sendiri. Apa yang terjadi dengan Manchester City di akhir-akhir babak kedua ini? N'Golo Kante pun masuk sebagai pengganti Henrikh Mkhitaryan. Cukup membingungkan juga apakah kesalahan strategi dari Pep Guardiola, karena di akhir-akhir babak kedua mereka harus tertinggal dengan skor 2-0, padahal di babak pertama dan di pertengahan babak kedua mereka bisa mengimbangi permainan dari Newcastle United. Tapi waktu semakin terasa cepat bagi Manchester City, tersisa 2 menit saja. Terasa sangat lama bagi Newcastle karena waktu tersisa 1 menit saja. Serangan dari City, ada Ferran Torres yang juga masuk. 4 menit cukup panjang tambahan waktu, dengan tenang saja Lord Karius berbahaya. Apa yang dilakukan oleh Newcastle tadi? Hampir saja counter attack. Haaland kepada Saint-Maximin dengan sisa-sisa tenaga, ditarik lagi kembali ke Haaland. Ada Florenzi, umpan dikirimkan. Untung saja ada Steven. Sejarah kembali tercipta sana.
Newcastle United kembali berhasil membawa pulang piala Super Cup untuk yang kedua kalinya bersama pelatih yang berasal dari Indonesia, yaitu Si Kundin, dan Saint Maximin pun kembali merasakan kembali bisa mengangkat trofi bergengsi ini bersama rekan-rekan setimnya. Dan tak lupa juga Lord Karius juga turut merayakan kemenangan tim kesayangannya ini, yaitu Newcastle United, yang kekuatannya semakin tak terbendung sampai saat ini. Selebrasi pun masih terus berlanjut bagi The Magpies karena berhasil hat-trick atau mengalahkan Manchester City sebanyak 3 kali dan menggagalkan Manchester City juga juara Liga Inggris di musim lalu.